Kenali struktur dan kebahasaan tes deskripsi. Prolog. Jalan-jalan sambil belajar, lihat hutan sambil menghitung lahan. Yuk semangat belajar, kenali struktur dan kebahasaan. Salam siswa hebat. Menjadi siswa yang hebat dalam segala hal tidaklah mudah, terutama untuk siswa SMP ataupun MTS. Semoga dengan bahan ajar ini, siswa bisa senang dan bersemangat dalam belajar. Dengan bahan ajar ini, kalian dapat mengenal struktur dan kebahasaan tes deskripsi sebelum menulis tes deskripsi. Selain itu, dalam bahan ajar ini disajikan dalam bentuk video dengan gambar yang menarik dan juga penjelasan yang mudah dimengerti. Bahan ajar ini dapat membantu siswa untuk menelaah struktur dan kebahasaan tes deskripsi yang disertai contoh dan juga latihan-latihan untuk mendukung pemahaman siswa. Salam siswa hebat. Materi pelajaran yang akan dibahas, yang pertama, struktur tes deskripsi. Yang kedua, kebahasaan tes deskripsi. Pada kegiatan kali ini, yang pertama kita akan belajar tentang struktur tes deskripsi. Struktur tes deskripsi adalah urutan penyusunan tes deskripsi. Siswa pintar, ayo menyimak. Gunung Sibaya. Sibaya adalah salah satu gunung terkenal dengan keindahan alamnya. Sibaya terletak di Sumatera Utara, tepatnya berada di Kabupaten Karo dan biasa disebut dengan Gunung Raja. Sibaya memiliki ketinggian 2172 km di atas permukaan laut, dengan ketinggian yang cukup baik untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitarnya, termasuk pemandangan laut biru yang indah. Gunung Raja atau Gunung Sibaya ini termasuk salah satu objek wisata di Sumatera Utara yang masih asri. Terbukti gunung ini masih memiliki banyak pepohonan di sepanjang jalan menuju puncak. Yang paling banyak dibicarakan dari gunung yang satu ini adalah Puncak Tapal Kuda atau Puncak Kepala Kuda adalah puncak paling terkenal di Gunung Sibaya. Seperti gunung tinggi pada umumnya, suhu dan cuaca di puncak Gunung Sibaya juga dingin, menusuk hingga tulang, sehingga sangat disarankan untuk membekali diri dengan jaket, baju tebal, syal, dan berbagai peralatan lain untuk menghangatkan tubuh. Wah, siswa hebat sudah menyimak. Yuk kita asah kemampuan dengan mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Latihan yang pertama, manakah bagian identifikasi? Yang kedua, manakah bagian klasifikasi? Yang ketiga, manakah bagian deskripsi bagian? Yuk bandingkan hasil diskusimu dengan paparan berikut ini. Struktur tes deskripsi yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan bagian di mana penulis menentukan elemen-elemen yang akan dituangkan dalam tes deskripsi sesuai dengan topiknya, dengan menentukan identitas yang akan digunakan oleh benda, peristiwa, orang, serta objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, klasifikasi. Di sini penulis memulai menentukan penyusunan kalimat dalam sebuah kelompok yang disesuaikan dengan kaidah serta standar yang telah ditetapkan untuk memudahkan mengembangkan gagasan-gagasan yang disampaikan. Yang ketiga yaitu deskripsi bagian. Penulis mulai membuat gambaran-gambaran atau bagian-bagian yang dibahas dalam tes deskripsi. Penulis akan membuat sebuah pemaparan objek dalam topik bisa dituliskan secara mudah sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Yuk ingat ini, teks yang berwarna kuning artinya bagian identifikasi, teks yang berwarna biru artinya bagian klasifikasi, teks yang berwarna hijau artinya bagian deskripsi bagian. Wah, kita sudah belajar tentang struktur tes deskripsi. Jadi, struktur tes deskripsi yang pertama, identifikasi. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga, deskripsi bagian. Untuk mengasah kemampuan kita, yuk cermati teks berikut ini.
Sungai Serayu. Sungai Serayu adalah sungai yang bersih dan juga alami. Lebar dari Sungai Serayu bisa lebih dari 10 meter. Sungai ini sangat luas dan juga panjang. Sungai Serayu memiliki air yang bersih dan juga sangat segar. Sungai yang satu ini merupakan sungai yang sangat bersih dan juga indah. Karena di sekitar Sungai Serayu tidak terdapat sampah dan di pinggir-pinggir Sungai Serayu terdapat tumpukan bebatuan yang ditumpuk secara rata dan rapi. Bebatuan tersebut sering digunakan sebagai tempat duduk untuk orang-orang yang sedang memancing ikan di pinggir. Sungai Serayu merupakan salah satu sungai yang paling sering dijadikan sebagai tempat memancing. Yuk kita mengerjakan latihan. Yang pertama, apa isi identifikasi teks tersebut? Yang kedua, apa isi bagian klasifikasi dari teks tersebut? Yang ketiga, apa isi bagian deskripsi bagian dari teks tersebut? Materi pelajaran yang kedua yaitu kebahasaan teks deskripsi. Kebahasaan teks deskripsi adalah aturan penggunaan bahasa yang sesuai aturan penulisan teks deskripsi. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama yaitu menggunakan kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk melengkapi kalimatnya dan berfungsi untuk menerangkan objek. Contoh, ayah membelikan sepatu baru untuk adik. Pada contoh kalimat di atas, kata membelikan memberikan informasi pada sepatu yang berfungsi sebagai objek. Beberapa contoh kata kerja transitif lainnya yaitu mendengar, memasak, memberi, memukul, dan lain-lain. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang kedua yaitu menggunakan kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Menggunakan kata benda sesuai dengan topik yang dideskripsikan agar penggambaran terlihat jelas, seperti rumah sakit, rumah, mobilku, dan lainnya. Kata benda dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kata benda konkret untuk benda yang dapat dikenal dengan panca indera, misalnya buku. Yang kedua yaitu kata benda abstrak untuk benda yang menyatakan hal yang hanya dapat dikenal dengan pikiran, misalnya cinta. Selanjutnya, diskusikan dengan teman sebangkumu untuk mengasah kemampuan. Yang pertama, apa ciri kata kerja transitif? Yang kedua, apa ciri kata benda? Selanjutnya, kita membahas ciri kebahasaan teks deskripsi yang ketiga, yaitu menggunakan kata sifat. Kata sifat atau adjektiva adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau nomina atau kata ganti pronomina. Kata sifat merupakan kata yang menjelaskan, mengubah atau menambahkan arti dari suatu kata benda agar lebih spesifik. Contoh kata sifat yaitu asam, manis, pedas, cantik, kurus, elok, terkenal, tercantik, terpintar, tercepat, kreatif, rendah hati, baik hati, ringan tangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu frasa benda. Frasa benda adalah frasa yang distribusinya sama dengan kata benda. Unsur pusat frasa benda adalah kata benda. Contohnya, kemarin malam ayah membelikan saya sepatu baru. Kata sepatu baru merupakan salah satu contoh frasa yang memuat kata benda. Yang kelima atau yang terakhir yaitu kata keterangan. Kata keterangan adalah kata yang memberikan sebuah informasi tambahan mengenai suatu objek seperti dengan cepat atau lambat, di sekolah, di kopi, di taman, dan lainnya.
Yuk cermati teks berikut ini. Kelinciku. Aku memiliki seekor kelinci betina yang aku beri nama Lucky. Lucky adalah kelinci Persia yang diberikan oleh ayahku karena aku mendapatkan ranking 1 di kelas. Beserta kandang makanannya, ayah memberikanku kelinci ini dan ayah menyuruhku untuk merawatnya dengan baik. Lucky kelinciku ini memiliki bulu berwarna putih yang halus dan wangi sekali. Kupingnya sangat panjang, sekitar 30 cm panjangnya, dan badannya 60 gram dengan panjang tubuh sekitar 50 cm. Lucky memiliki mata biru kehijau-hijauan yang bersih dan sangat indah. Lucky suka memakan sayur-sayuran dan tentu saja makanan kesukaannya adalah wortel. Saat tiba jam makannya, dia akan selalu tepat waktu, mendekatiku dan menggeliat-liat di kakiku. Walaupun Lucky adalah seekor kelinci betina, dia kelinci yang sangat aktif. Dia selalu bermain bersamaku saat ku pulang sekolah. Dia selalu menghampiriku dan melompat-lompat, artinya dia ingin bermain-main bersamaku. Kami selalu bermain di bawah pohon di depan rumahku. Bermain bersama di bawah pohon bersama hewan peliharaan itu menyenangkan. Aku sangat senang ayah memberiku hadiah kelinci. Aku jadi tidak bosan di rumah terus. Setelah kita menyimak teks tersebut, yuk kita kerjakan. Yang pertama, daftarlah kata sifat dari teks tersebut. Yang kedua, daftarlah frasa benda dari teks tersebut. Yang ketiga, daftarlah kata keterangan dari teks tersebut. Yuk asah kemampuan kita dengan mengerjakan soal-soal berikut ini. Tulislah jawaban kalian dalam buku catatan. Soal pilihan ganda. Yang pertama, apa saja struktur tes deskripsi? A. Identifikasi, klasifikasi, deskripsi bagian. B. Identifikasi, deskripsi bagian. C. Identifikasi dan klasifikasi. D. Orientasi, klasifikasi, klasifikasi bagian. Yang kedua, simaklah teks berikut ini. Pergelaran wayang kulit di desaku berlangsung tadi malam. Pergelaran wayang kulit ini dimainkan oleh seorang dalang sebagai narator dialog toko-toko wayang. Dalang tersebut berada di balik sebuah layar putih atau kelir. Di belakang layar putih tersebut disorotkan lampu listrik atau lampu minyak. Dalam memainkan wayang dalam musik gamelan oleh sekelompok nayaga. Di antara nayaga terdapat para sinden yang membawakan tembang mengiringi alunan-alunan gamelan. Tes deskripsi tersebut merupakan struktur deskripsi bagian A. Deskripsi sempit, B. Deskripsi utuh, C. Deskripsi umum, D. Deskripsi bagian. Nomor 3. Istilah narator dalam tes deskripsi memiliki arti A. Orang yang bercerita, B. Orang yang bermain, C. Orang yang diceritakan, D. Orang yang berperan. Yang nomor 4. Simaklah teks berikut ini. Air terjun Moramo merupakan salah satu objek wisata alam terindah di Nusantara. Air terjun Moramo sangat menakjubkan dan memiliki ciri tersendiri. Bentuknya bertingkat, terdiri atas 7 tingkatan utama dan tingkatan kecil. Di setiap tingkatan menumpahkan air jernih dengan derasnya. Suara gemericik air menciptakan suatu harmoni alam yang membuat suasana hati dan pikiran menjadi tentram. Bebatuan yang menjadi tempat mengalirnya air sangat indah dipandang mata. Selain itu, bebatuan tersebut merupakan batuan kapur sehingga tidak licin jika dilewati. Konjungsi yang digunakan dalam kalimat akhiran teks adalah konjungsi A. Koordinatif, B. Korelatif, C. Antar kalimat, D. Antar paragraf. Yang kelima, cermati kalimat-kalimat berikut ini. Yang pertama, danau ini dipenuhi oleh tumbuhan air seperti eceng gondok dan bunga teratai. Yang kedua, daun limboto merupakan daun besar sebagai muara dari sungai-sungai di Gorontalo. Yang ketiga, selain itu, daun ini memiliki spot yang bagus menyaksikan sunset. 4. Setelah menikmati sunset, wisatawan dapat mencicipi makanan khas yang dijajakan di sekitar danau.
Yang kelima, wisatawan dapat menikmati sunset di danau ini dan menyempatkan berfoto. Susunan kalimat agar menjadi tes deskripsi runtut adalah A. 2, 1, 3, 5, 4, B. 2, 3, 1, 4, 5, C. 2, 4, 5, 1, 3, D. 2, 5, 3, 4, 1. Nomor 6. Pernyataan yang mengandung struktur deskripsi umum adalah A. Masjid Istiqlal memiliki menara atau minaret. Tinggi menara tersebut 66,606 meter. Diameter menara tersebut 5 meter. Bangunan menara tersebut meruncing ke atas. Bagian atas menara tersebut terdapat pengeras suara. B. Masjid Istiqlal memiliki kubah ukuran besar. Kubah tersebut berdiameter 45 meter dan dilapisi keramik. Kubah tersebut terbentuk dari kerangka baja stainless steel. Kubah tersebut memiliki berat 86 ton. C. Masjid Istiqlal merupakan Masjid Republik Indonesia. Masjid ini berada di pusat kota Jakarta. Masjid ini terletak di Taman Wilhelmina di timur Lut Lapangan Medan Merdeka. D. Masjid Istiqlal memiliki beduk raksasa. Beduk ini terbuat dari kayu meranti dari Kalimantan Timur. Diameter beduk ini 2 meter, sedangkan diameter belakang 1,71 meter. Panjang keseluruhan beduk ini 3 meter. Berat total beduk ini 2,3 ton. Nomor 7. Simaklah teks berikut ini. Curug Ciar merupakan objek wisata yang menarik dan indah. Aliran air curug ini sangat deras. Ketinggian air lebih dari 25 meter dan lebar kurang dari 6 meter. Air curug ini sangat jernih dan dingin, berdekatan dengan wisata arum jeram Sungai Cibeurang. Informasi yang sesuai dengan tes deskripsi tersebut adalah A. Akses jalan menuju Curug Ciar mudah dijangkau. B. Ketinggian air curug sekira 6 meter. C. Lebar air Curug Ciar sekira 25 meter. D. Aliran air Curug Ciar sangat deras dan airnya jernih. Nomor 8. Sinonim kata jernih dalam paragraf tersebut adalah A. Bening, B. Putih, C. Suci, D. Murni. Nomor 9. Manakah penggunaan kalimat yang menggunakan serapan panca indera seolah-olah melihat? A. Debur ombak pantai terdengar berirama. B. Udara sangat terasa segar. C. Air jernih dengan buih-buih kecil. D. Panasnya matahari seakan membakar. Nomor 10. Manakah kata yang termasuk kata sifat? A. Marah, B. Batu, C. Rumah, D. Intan. Soal uraian. Sebelum kita mengerjakan soal-soal, yuk simak teks berikut ini. Tari Saman. Tari Saman adalah salah satu tarian daerah Aceh yang paling terkenal saat ini. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Syair Saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Aceh. Pada masa lalu, tari Saman biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar di Aceh, Syekh Saman. Tari Saman biasanya ditampilkan menggunakan iringan alat musik berupa gendang dan menggunakan suara dari penari dan tepuk tangan mereka yang biasanya dikombinasikan dengan memukul dada dan paha mereka sebagai sinkronisasi dan menghempaskan badan ke berbagai arah. Tarian ini dipadu oleh seorang pemimpin yang lainnya disebut Syekh. Karena keseragaman formasi dan ketepatan waktu adalah suatu keharusan dalam menampilkan tarian ini, maka para penari dituntut untuk memiliki konsentrasi yang tinggi dan latihan yang serius agar dapat tampil dengan sempurna. Tarian ini dilakukan secara berkelompok sambil bernyanyi dengan posisi duduk, berlutut, dan berbanja atau bersaf tanpa menggunakan alat musik pengiring. Karena kedinamisan
geraknya, tarian ini banyak dibawakan atau ditarikan oleh kaum pria. Tetapi perkembangan sekarang, tarian ini sudah banyak ditarikan oleh penari wanita maupun campuran antara penari pria dan penari wanita. Tarian ini ditarikan kurang lebih 10 orang dengan perincian 8 penari dan 2 orang sebagai pemberi aba-aba sambil bernyanyi. Yang pertama, tentukan struktur tes deskripsi yang sudah dibaca. Yang kedua, tentukan kebahasan tes deskripsi. A. Tentukan kata kerja transitif. B. Tentukan kata benda. C. Tentukan kata sifat. Dan D. Tentukan kata keterangan.